bermanfaat surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini kita semua senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat, kesehatan, keluarga juga kita sehat semuanya, kemudian keluarga kita dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li Saya akan langsung absen dulu ya. Mohon yang belum hadir diminta hadir semuanya. On cam dulu semuanya, yang nggak on cam nggak saya absen. Ya. Yang nggak on kamera nggak saya absen pokoknya. Belum on cam. Untuk absensi saya on cam dulu. Anissa Maharani. Hadir. Gita Arundati. Hadir, Pak. Sarah Nabila. Hadir, Pak. Oke. Adela Najwa. Hadir, Pak. Tiga kali ya. Saya 3 kali memanggil, 3 kali tidak jawab, saya anggap tidak hadir. Rafa Marcela. Hadir, Pak. Elida Aprila. Hadir, Pak. Nadia Armanda. Hadir, Pak. Hafiz Ahmad. Hadir, Pak. Rahel Putrindayo. Hadir, Pak. Regata Lara. Hadir, Pak. Kansa Aura. Hadir, Pak. Aryo Vandiraga. Hadir, Pak. Oke, Raisa Salma. Hadir, Pak. Hilmi Ammar Darmawan. Hadir, Pak. Ataya Hanun. Hadir, Pak. M. Hasnan Rashid. Hasnan Rashid. Hasnan Rashid. Tidak hadir. Erwanda Dewa. Nggak ada ya ini ya. Indah ya. Tolong dijawab, bantu jawab Erwanda. Iya, Pak. Sudah mengundurkan diri, Pak. Ya. Laili Angelina. Hadir, Pak. Oke. Tri Inayah. Hadir, Pak. Keisa Almira. Keisa Almira. Dia join tapi lagi di rumah sakit, Pak. Sakit atau apa? Kenapa ya yang gitu-gitu itu nggak izin sama dosennya? Bingung saya. Japri atau apa? Siapa tadi yang jawab?
Dari rumah sakit. Saya, Pak. Siapa? Trina ya, Pak. Ya iya, kenapa lo? Nggak izin sama dosennya langsung. Pak, maaf Pak, saya lagi di rumah sakit, saya slow respon dan lain sebagainya. Ya cuma dibentangin aja. Kita kan nggak tahu. Ini kan perkuliahan reguler. Ya, Pak, mungkin baru mau ngechat Bapak. Oke, belum dia ada ngechat saya, baru saya hadirkan. Diki Purwanto, Hadir, Pak. Rahmanda Fayas, Hadir, Pak. Sabrina Nur, Hadir, Pak. kecil suaranya. Hadir, Pak. Ya, Ardianka, Sudah mengundurkan diri, Pak. ya, Tarik Ahmad, Hadir, Pak. Farah Fabiola, Hadir, Pak. Midat Pasa, Hadir, Pak. Arya Danendra, Hadir, Pak. Aulia Rahman. Hadir, Pak. Oke, sekali lagi untuk kedepannya saya harap yang nggak hadir itu Halo, Assalamualaikum Pak. ya Muhammad Hasan Rashid Pak dari Departemen Teknik Industri Pak. Izin baru join Pak, saya baru nyampe rumah. Tadi ada urusan. Pak Subur, saya izin itu Pak, saya Laila Angelina hadir Pak, tapi tadi ditulis tidak hadir. sudah. Muhammad Baik, Hasan terima kasih, Rashid Pak. Dari mana Mas? Tadi saya habis beli motor Pak. Dari Cipayung, rumah saya di Tebet, kayak 20 kiloan gitu jauh, baru nyampe rumah. Oke. Makasih Pak. Ya. Oke, biasakan nanti kalau misalkan ada telat dan lain sebagainya, jaringan low dan lain sebagainya, karena kita kuliah online, itu konfirmasi ke dosennya. Ya. Yang baik ke dosennya langsung. Atau melalui ketua kelas. Standar minimal banget. Karena kita mau UTS ya. Ini kita mau minggu UTS minggu depan, insya Allah. Jadi saya benar-benar akan menilai kalian. Keaktifan, ya, kehadiran, presentasi, dan juga nanti tugas-tugas UTS. Untuk tugas-tugas yang belum tersubmit atau belum mengirimkan, segera cek kembali, baik di emas maupun di classroom. Saya lihat ada beberapa yang belum dikirimkan, tapi masih tersimpan di dalam classroom itu. Ya, saya lihat banyak itu. Ada beberapa kelas yang beberapa mahasiswa, anggota mahasiswanya yang belum mengirimkan, tetapi masih tersimpan. Jadi entah belum disubmit atau gimana, saya belum paham. Untuk Kaisa, Aryo, tolong di
komunikasikan. Nggak ada kabar ke Aryo? Untuk sampai sejauh ini belum ada sih, Pak. Tapi itu Iya. Keisha ada di Zoom kok, Pak. Mungkin Siapa yang masalah kaya? jaringan. Siapa yang jawab? Kamu panggil dia. Ada nggak? Nyaut nggak? Kamu siapa itu? Oh, Muhammad Hasan Rashid, Pak. Ini saya cuma lihat di partisipan, dia join Zoom. Ya, kamu Tapi, baru masuk. oh, ya, Pak. Kamu juga tadi nggak jawab kan pas saya absen? Kalau saya kan yang baru masuk, Pak. Nah, iya, itu sama posisinya. Hadir doang, tetapi ketika di absen tidak muncul, tidak menjawab. Saya Oh, bilang itu 3 ada di chat, kali. Pak. Itu dia ngechat, Pak. Katanya dia lagi di rumah sakit, lagi PCR, Pak. Makanya lepas earphone. Kamu sebagai apa, Hasnan Rashid, di kelas ini? Oke, Oh, nggak, Pak. Saya teman satu jurusan sama Keisha-nya aja. Itu dia tadi barusan ngechat di Zoom, Pak. baik, saya ingatkan kembali. 2 kali kalian tidak masuk, nilainya rontok berarti. 3 kali, ya batasan tidak masuknya hanya 2 kali. 3 kali berarti sudah tidak lulus mata kuliah. Pak, maaf Pak. Saya dapat kabar tentang Keisha, dia sedang tes PCR di rumah sakit tadi Pak, makanya tidak respon. Ya, yang gitu-gitu itu harusnya ngabarin dari setelah sholat asar. Atau kalau mau ada berbenturan dengan jam wajib kuliah, itu menghargai kalau begitu. Saya ini kan selalu ngabsen, baik di awal maupun di akhir, atau saya meminta di akhir itu ketua kelas siapa yang tidak hadir dan seterusnya. Baik, ini untuk kedepannya ya, keaktifannya ya. Saya menghargai mereka-mereka yang berhalangan, tetapi ada konfirmasi ketimbang loss, ya, loss. Karena mata kuliah kita itu mata kuliah pengembangan karakter. Nah, mata kuliah judulnya saja mata kuliah pengembangan karakter. Ya dari hal-hal terkecil lah dibentuk. Ya, apalagi ini mau UTS, saya menekankan hal-hal seperti ini. Kalau kemarin mungkin saya masih oke. Oh, sekarang UTS. Ya. Oke, selanjutnya saya persilakan pada kelompok 6 untuk menyampaikan presentasi PPT ya. Nanti dilanjutkan setelah presentasi menampilkan VTR ya. Baru dilanjut dengan tanya jawab, atau boleh tanya jawab dulu dilanjutkan dengan VTR. Itu tergantung nyamannya daripada presentator saja. Demikian, terima kasih. Saya izin untuk off cam karena baru pulang dari rumah sakit juga dan menengok ibu yang sudah sepuh. Terus pulang karena di rumah ada bayi baru lahiran. Ya, saya sambil menyimak presentasinya. Ini perjalanan di rest area. Terima kasih. Baik Pak, semoga perjalanan lancar Pak. Amin. Syukur.
Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Pak, saya izin matiin air dulu ya, Pak. Yang tidak ada kendala jaringan silakan on cam kan. Saya juga kalau sedang di tempat saya pasti on cam. Kalau nggak ada konfirmasi, nanti akan saya absen ulang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Subur dan teman-teman. Saya dari kelompok 6 sama dengan rekan saya, Tri Inaya, ingin mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran Islam. Topik pembahasan kita pada kali ini yaitu satu mengenai bidang fikih, usul fikih, yang kedua mengenai bidang tasawuf, dan ketiga bidang kalam filsafat. Next. Islam ditinjau dari berbagai perspektif menurut sejarah pemikiran Islam. Al-Quran dan hadis adalah dua rujukan utama umat Islam. Jika Al-Quran merupakan buku induk, maka hadis adalah jabaran dari induk tersebut. Karena itu, volume hadis jauh lebih tebal ketimbang Al-Quran. Sekiranya Al-Quran berbicara pokok-pokok ajaran Islam secara global, maka hadis menafsirkannya secara rinci menyangkut penjelasan teknis pelaksanaan sholat, petunjuk berpuasa, tata cara haji, dan sebagainya. Namun, dalam diskursus keilmuan Islam, Al-Quran dan hadis dianggap sebagai dua sumber pokok atau al-masyadir al-asasiyah. Next. Teks Al-Quran dan hadis sudah berhenti bersamaan dengan wafatnya baginda Muhammad SAW. Sementara masalah-masalah yang dihadapi umat Islam tak berhenti, bahkan terus bertambah dan makin kompleks. Sekarang tak ada tambahan wahyu Al-Quran atau hadis susulan karena yang menerima wahyu dan membuat hadis sudah tidak ada, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu, tantangan yang dihadapi umat Islam pasca wahyu adalah bagaimana cara menafsirkan dan memahami wahyu itu untuk kepentingan menyelesaikan masalah-masalah yang melilit umat manusia. Penyelesaian masalah hukum pasca Nabi diatasi para ulama melalui pertama, proses produksi bernama usul fikih yang melahirkan fikih. Yang kedua, penyelesaian masalah etika moral melalui tasawuf akhlak. Dan yang terakhir, penyelesaian soal-soal keyakinan melalui kalam dan filsafat. Yang pertama, bidang fikih, usul fikih. Fikih secara etimologi berarti paham atau mengerti, atau dalam bahasa Arab itu al-fahim. Secara terminologi biasanya dimaknai sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah praktis yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis-hadis hukum Nabi Muhammad SAW. Definisi lain dari fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui jalan ijtihad atau ma'rifah al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah alati tarifuha al-ijtihad. Karena fikih membahas hukum syara yang amaliyah, maka akidah tak menjadi objek pembahasan dalam ilmu fikih. Fikih tak membahas dalil ijmali, melainkan dalil tafsili. Sebab dalil ijmali dibahas dalam usul fikih. Secara sederhana, fikih merupakan hasil pemahaman seorang ulama
mujtahid terhadap dalil-dalil tafsili, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena fikih merupakan objek ijtihad para ulama, maka kebenaran fikih tak bisa mencapai derajat yakin. Kebenaran fikih itu bersifat zan. Namun karena zan dalam fikih itu merupakan dugaan kuat, yaitu mencapai 75%, maka ia sudah mendekati yakin atau ilmu yang kebenarannya sudah 100%. Dengan demikian, fikih tetap bisa diamalkan oleh umat Islam, terutama orang awam yang tak sanggup melakukan aktivitas ijtihad. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dalam fikih dalam pengertian itu tak diperlukan. Sebab jika timbul masalah-masalah hukum di tengah masyarakat, maka para sahabat bisa langsung bertanya pada Nabi. Karena Nabi merupakan sumber hukum dalam Islam, atau biasa dikenal dengan marji al-tashri. Dalam memutuskan perkara, Nabi bisa merujuk pada Al-Quran dan bisa juga merupakan hasil penalaran Nabi sendiri, yang biasa disebut fikih al-sunnah. Banyak masalah hukum yang tak ditegaskan dalam Al-Quran, lalu diatur secara rinci dalam hadis, misalnya sebagian tata cara sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Beda dengan hidup di zaman Nabi, maka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in perlu mengerahkan segala kemampuan untuk mengijtihadi sebuah persoalan. Karena hasil pemahaman para ulama tak sama, maka sejak era sahabat dan selanjutnya sudah mulai terjadi perselisihan pendapat hukum. Jika seorang sahabat bicara A, maka sahabat yang lain bicara B. Ini karena satu ulama tergolong ahlu al-hadis, sedangkan ulama yang lain tergolong ahlu al-ra'i. Ahlu al-ra'i ini maksudnya pemahamannya berdasarkan penalaran akal sehat dan pendalaman dan memahami secara mendalam. Ulama Mekah, Madinah banyak yang masuk kelompok ahlu hadis, sedangkan ulama Persia yaitu Kufah, Basrah, dan Baghdad banyak yang tergolong ahlu al-ra'i. 4 mazhab fikih yang sekarang menjadi acuan umat Islam yang tersebar di berbagai dunia, antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan terakhir mazhab Hanbali. Salah satu ahli fikih ahlu al-ra'i dari Baghdad yang paling masyhur adalah Imam Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafi. Dalam menggunakan hadis, ia dikenal sangat hati-hati. Ia hanya menggunakan hadis yang betul-betul diyakininya sunnah yang orisinal dan bukan sunnah buatan. Lalu ada ulama ahlu al-hadis hasil tempahan Mekah dan Madinah yang bernama Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki. Kitab karya Imam Maliki yang paling populer adalah Al-Muwatta. Peninggalan keduanya, muncul ulama yang bisa memadukan antara metodologi ahlu al-ra'i dan metodologi ahlu al-hadis, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i. Yaitu Imam Syafi'i telah menulis kitab ushul fikih Al-Risalah sebagai metodologi untuk mengistinbatahkan hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan ia juga telah menulis kitab fikih secara cukup tebal, yaitu kitab Al-Um. Pola dan produk ijtihad Imam Syafi'i ini menjadi satu mazhab sendiri, yaitu mazhab Syafi'i. Dalam perkembangannya, kealiman Imam Syafi'i di bidang hadis diwarisi oleh seorang muridnya, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mazhabnya disebut mazhab Hanbali. Next. Sementara mazhab fikih lain yang sempat muncul di mazhab Auza'i yang didirikan Abdul Ar-Rahman Ibnu Amr al-Auzal pada 88 sampai 157 Hijriah. Mazhab Daud al-Zahiri yang didirikan oleh Daud Ibnu Ali al-Asfihani pada 202 sampai 270 Hijriah. Yaitu mazhab Sufyan al-Sauri, mazhab Ibnu Uyainah, dan lain-lain hanya muncul dalam sebagian narasi kitab-kitab fikih 4 mazhab itu. Jika 4 mazhab itu dianggap mewakili fikih ahlu sunnah wal jamaah, maka ada mazhab fikih lain yang lumayan kuat menjadi rujukan di kalangan Syiah,
yaitu mazhab Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'fari al-Shadiq pada 80-147 Hijriah. Sejumlah ormas Islam tradisional di Indonesia cukup konsisten bermazhab kepada mazhab Syafi'i dan tidak bermazhab kepada yang lainnya. Tampaknya dari organisasi tradisional Islam hanya Nahdlatul Ulama atau NU yang dalam ADART-nya menyatakan bermazhab kepada 4 mazhab itu, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pilihan lintas mazhab ini mungkin yang menyebabkan Nahdlatul Ulama tampil menjadi organisasi Islam yang moderat, luas, tidak ekstrim dalam respon persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Next. Selanjutnya, bidang tasawuf. Dari definisinya sendiri, tasawuf bermakna tazkiyatun nafs atau memberikan jiwa dan hati, yaitu mengenai kesucian jiwa dan kejernihan lahir batin manusia. Semenjak permulaan Islam, tasawuf dipraktikkan oleh orang-orang pertama yang mengikuti ajaran Islam, meskipun term tasawuf sendiri belum populer menjadi bahasa keseharian. Bukti tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, terdapat pada firman-firman Allah berikut. Yang pertama adalah Quran Surat At-Taubah ayat 112, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang merawat, yang ruku, yang sujud, yang menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Dan kedua, Quran Surat Yunus ayat 7 dan 8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian Quran Surat As-Sajdah ayat 15 dan 16, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya. Sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang keempat ada Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Kemudian Quran Surat An-Naziat ayat 37-41, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Lalu Quran Surat Al-A'la ayat 14-17, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Lalu Quran Surat Al-Fajr ayat 17-20, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu menahan harta pusaka dengan cara menyampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ayat tersebut adalah bukti bahwa ayat tersebut adalah bukti bahwa term tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Kemudian pada abad kedua, pada akhir abad kedua Hijriah, term tasawuf baru dikenal dengan pengertian suatu ajaran mengenai cara-cara untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan, seperti dengan mempertebal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir mengingatnya setiap saat, berupaya untuk membebaskan diri dari keterikatan mutlak pada kehidupan duniawi, berbanyak baca Al-Quran dan sholat, dan menerjemahkan rezeki kepada yang lebih membutuhkan. Semenjak kurun abad kedua ini muncul sejumlah sufi besar di berbagai kawasan Islam, dengan tokoh-tokoh seperti Hasan Basri, Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Adam, Al-Laits bin Sa'ad, Rabi'ah Adawiyah, Fudail bin Iyad. Lalu pada permulaan abad ketiga Hijriah, tasawuf mulai terpola sebagai suatu ilmu dalam arti sesungguhnya dengan praktek hidup bersahaja dan suatu penjelasan teoritis. Bentar Pak, kucing saya maling.
Konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal mulai diperbincangkan seperti tentang moral, jiwa, tingkah laku, perjenjangan yang mesti ditempuh oleh seorang salik atau makomat dan ahwal, ma'rifat dan metode-metodenya seperti tauhid, fana, hulul, dan ittihad. Lalu semenjak abad ketiga ini muncul karya-karya tentang tasawuf seperti Al-Ri'ayah lil Huquq Allah karya Al-Muhasibi, Al-Tariq ilallah Al-Kitab Al-Sid karya Abu Sa'id Al-Kharas, dan Al-Junaid dengan karya Al-Rasailnya. Juga buku-buku yang berkaitan dengan persoalan zuhud seperti buku Waqi Ibnu Al-Jarrah, Abdullah bin Al-Mubarak, Al-Dohab, dan Ibnu Hanbal. Lalu yang ketiga adalah bidang kalam filsafat. Kita sebagai manusia selalu berpikir mengenai bagaimana kita muncul di kehidupan di muka bumi ini, lalu bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah dijawab dan dibincangkan oleh para teolog Islam. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebagian besar ulama mengkombinasikan antara penjelasan wahyu dan akal. Salah satu aliran pemikiran teologi yang digunakan adalah teologi Wasil Ibnu Atta, yang menyatakan tentang sifat Tuhan merupakan esensi Tuhan karena sifat Tuhan sesungguhnya bukan sesuatu yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat Tuhan. Ini merupakan doktrin resmi Mu'tazilah, yaitu mendirikan sifat atau nafyu al-sifat. Sebab jika Tuhan memiliki banyak sifat dan sifat-sifat itu juga qadim, maka berarti ada banyak yang qadim atau ta'adud al-qudama. Dan itu membawa kepada kemusyrikan, sehingga untuk menjaga kemudian tauhid tidak boleh dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Kemudian teologi Wasil dikembangkan oleh Abu Al-Huzail Al-Alaf yang menyatakan bahwa akal manusia masih cukup kuat untuk mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Juga tentang faham al-salah wal aslah, itu Tuhan mewujudkan yang baik bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia. Serta Tuhan berkuasa melalui kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah esensinya, atau inallah qadir bi qudratin wa qudratuhu zatuhu. Teologi Mu'tazilah ini kemudian terus dikembangkan oleh generasi selanjutnya seperti Al-Nazam, Al-Jahiz, Al-Jubai, dan Abu Hashim. Yang mereka membawa pemikiran rasional dalam mengembangkan teologi ini, sehingga menimbulkan resistensi dari tubuh umat Islam karena Mu'tazilah menggunakan tangan kekuasaan dalam sosialisasi doktrin Mu'tazilah hingga menempuh jalan kekerasan untuk memutazilahkan umat Islam. Salah satu tokoh yang sangat kuat menolak Mu'tazilah adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, yaitu yang merupakan pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari awalnya pemuka Mu'tazilah yang berbalik menjadi penentang utama Mu'tazilah. Dia menyatakan bahwa dirinya meninggalkan semua etika yang selama ini diyakini seperti menanggalkan pakaiannya. Hal ini dikisahkan dilakukan setelah sebelumnya ia didatangi Rasulullah SAW dalam mimpi yang memerintahkan Al-Asy'ari untuk membela ajaran Rasulullah. Dalam penilaian Said Aqil Siraj, Al-Asy'ari bukanlah merupakan pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia hanya mengkodifikasi berbagai mazhab sebelumnya yang bersumber dari hadis. Kemudian melanjutkan pemikiran para ulama terdahulu. Dengan tindakannya itu, Al-Asy'ari dikenal sebagai tokoh moderat Islam yang tidak hanya bertumpu kepada dalil akal, namun juga kepada hadis atau nas naql. Dan ketika Quran menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai secara fisikal material yang berpotensi membawa kepada antropomorfisme, maka Al-Asy'ari memilih menafsirkan ayat-ayat tersebut secara metaforis dengan menggunakan mekanisme ta'wil. Jika dalam Al-Quran disebut bahwa Tuhan memiliki tangan atau mata, maka golongan Asy'ariyah ayat-ayat itu tidak boleh dipahami secara harfiah. Ayat-ayat itu harus ditakwilkan atau dimaknai secara tersirat. Lalu Asy'ari mengacu pada nilai-nilai tawasud, tawazun, tasamu, dan itidal yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh setelahnya seperti Al-Baqilani, Al-Baghdadi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Syahrastani, Al-Razi, hingga teologi Asy'ariyah terus menguat dan menyebar hingga ke Nusantara sampai ke pesantren dan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kontak dengan filsafat Yunani melahirkan para teolog yang berhaluan rasional dan menemukan filosof-filosof Islam yang dikenal telah mendiskusikan materi
yang dikembangkan oleh filosof Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Platonis. Bahkan mereka menyebut Aristoteles sebagai guru pertama dan menerima temuan para filosof Yunani sebagai kebenaran. Filosof kenamaan yang pertama adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Kindi. Yang kedua adalah Abu Nasr bin Tarkan bin Uzlah al-Farabi. Al-Farabi ini adalah guru kedua, jika Aristoteles disebut sebagai guru pertama. Al-Farabi menulis sejumlah buku tentang logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, musik, dan sebagainya. Dengan falsafah yang terkenal ada falsafah emanasi, yang menyatakan bahwa segala yang ada ini memancar dari zat Tuhan, melalui akal-akal yang berjumlah 10 itu. Sedangkan bukunya dalam bidang politik yang dikaji hingga sekarang adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Ini ada video, Pak. Apakah mau diputar? Silakan diputar. Apakah suaranya terdengar? Al-Farabi sejak dini memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap bidang keilmuan. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, dan aritmatika dasar. Al-Farabi berasal dari keluarga bangsawan militer Turki. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Auzalak Al-Farabi. Ia lahir di Wasij, sebuah dusun kecil di kota Farab, Provinsi Transoksiana, Turkestan, sekitar tahun 890. Al-Farabi pindah ke Bukhara untuk menempuh studi fikih dan ilmu-ilmu lainnya setelah menyelesaikan studi dasarnya. Pada saat itu, Bukhara merupakan ibu kota dan pusat intelektual dinasti Samaniyah yang menganggap dirinya sebagai bangsa Persia. Pada saat Al-Farabi di Bukhara, dinasti Samaniyah di bawah pemerintahan Nasr bin Ahmad. Munculnya dinasti ini menandai munculnya budaya Persia dalam Islam. Pada masa inilah Al-Farabi mulai berkenalan dengan bahasa dan budaya serta filsafat Persia. Juga di Bukhara inilah Al-Farabi pertama kali belajar tentang musik. Kepakaran Al-Farabi di bidang musik dibuktikan dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Musiko Al-Kabir. Sebelum dia tenggelam dalam karir filsafatnya, ia adalah seorang kodi. Setelah melepaskan jabatan kodinya, Al-Farabi kemudian berangkat ke Merv untuk mendalami logika Aristotelian dan filsafat. Guru utama Al-Farabi adalah Yuhana bin Haylan. Di bawah bimbingannya, Al-Farabi membaca teks-teks dasar logika Aristotelian, termasuk analitika posteriora, yang pada masa itu belum pernah dipelajari orang-orang Muslim. Setelah dari Merv, bersama gurunya ia berangkat ke Baghdad sekitar tahun 900. Pada masa kekhalifahan Al-Muqtadir 908-932, bersama gurunya ia berangkat ke Konstantinopel untuk lebih memperdalam filsafat. Tetapi, sebelumnya ia sempat singgah beberapa waktu lamanya di Haran. Pada rentang tahun 910-920 ia kembali ke Baghdad dan di sana ia menemui Mata bin Yunus, seorang filsuf Nestorian yang telah memiliki reputasi tinggi dalam bidang filsafat. Al-Farabi belajar logika Aristotelian kepada Mata bin Yunus. Karena kecemerlangannya, reputasi Al-Farabi dengan singkat mampu mengungguli reputasi gurunya dalam bidang logika. Pada akhir tahun 942, ia pindah ke Damaskus karena situasi politik Baghdad yang memburuk. Dia sempat tinggal di sana selama 2 tahun. Waktu siangnya digunakan untuk bekerja sebagai penjaga kebun dan malam hari dihabiskan untuk membaca dan menulis karya-karya filsafat. Dengan alasan yang sama ia pindah ke Mesir lalu pada akhirnya kembali lagi ke Damaskus pada tahun 949. Selama masa tinggal di Damaskus yang kedua, Al-Farabi mendapat perlindungan dari putra mahkota penguasa baru Syria, Saif ad-Daulah. Dalam perjumpaan pertamanya, Saif ad-Daulah sangat terkesan dengan Al-Farabi karena kemampuannya dalam bidang filsafat, bakat musik, serta penguasaannya atas berbagai bahasa. Kehidupan sufi asketik yang dijalaninya membuat ia tetap berkehidupan sederhana dengan pikiran dan waktu yang tetap tercurah untuk karir filsafatnya.
Akhirnya, pada bulan Desember tahun 950 ia meninggal dunia di Damaskus pada usia 80 tahun. Filsafat Al-Farabi terkenal dengan filsafat kenabian. Filsafat kenabian Al-Farabi terkait erat dengan ajarannya tentang hierarki daya jiwa manusia. Menurutnya, kemampuan jiwa manusia terbagi ke dalam 5 tahap. Pertama, daya pertumbuhan. Daya ini memungkinkan manusia untuk tumbuh. Kedua, daya penginderaan. Daya ini memungkinkan manusia untuk menerima rangsangan seperti panas dan dingin, mampu mengecap, membau, mendengar suara, dan melihat. Ketiga, daya nafsu. Daya ini memungkinkan manusia untuk merasakan suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Keempat, daya khayal. Daya ini memungkinkan manusia untuk memperoleh kesan dari hal-hal yang dirasakan setelah objek tersebut lenyap dari jangkauan indera. Kelima, daya pikir. Daya ini memungkinkan manusia memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang mulia dan yang hina, serta untuk menguasai seni dan ilmu. Selain filsafat kenabian, Al-Farabi juga menggagas konsep emanasi. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana realitas alam yang beraneka ragam berasal dari yang tunggal. Salah satu problem filsafat adalah masalah ketunggalan dan keragaman. Apakah alam ini tunggal ataukah aneka? Kaum agamawan cenderung ke arah monisme ketunggalan karena mereka meyakini bahwa dunia ini diciptakan dan dikontrol oleh zat yang tunggal. Bagi seorang filsuf yang bertuhan, pasti pikiran Al-Farabi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia ingin menjelaskan lebih mendalam bagaimana realitas alam yang plural ini berasal dari yang tunggal. Untuk memecahkan persoalan tersebut, ia mengambil inspirasi dari ajaran kaum Neoplatonisme, sebuah ajaran yang bermuara pada Plotinus, murid Plato. Menurut Neoplatonisme, alam ini muncul dari yang satu melalui proses emanasi. Al-Farabi memberikan penjelasan tentang emanasi dari wujud pertama dalam suatu cara yang sangat sistematik. Pelimpahan pertama dari wujud pertama adalah akal pertama yang mampu memikirkan penciptanya dan dirinya sendiri. Tindakan memikirkan penciptanya menghasilkan akal kedua, sedangkan tindakan memikirkan dirinya sendiri menghasilkan langit pertama. Seperti halnya akal pertama, akal kedua memikirkan penciptanya sehingga menghasilkan akal ketiga, dan memikirkan dirinya sendiri sehingga menghasilkan bintang-bintang. Proses ini terus berlanjut hingga memunculkan akal keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Sampai akal ke-10, selesailah proses emanasi akal. Tetapi, dari akal ke-10 ini muncul materi dasar, seperti 4 unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, yang menempati tempat teratas dalam hierarki wujud. Berdasarkan presentasi dan tampilan VTR tadi, dapat disimpulkan bahwa bidang fikih atau usul fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah praktis yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis-hadis hukum Nabi Muhammad SAW. Kalau ini tuh bidang fikihnya, nah usul fikih itu yang mendasari bidang fikih. Sementara bidang tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sementara bidang kalam filsafat yaitu kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menonton YouTube. Pak Subur, ini durasinya 30 menit. Apakah di skip atau tonton dari awal sampai habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Islam. Kalau kita berbicara mengenai pemikiran di dalam Islam, saya kira seluruh pemikiran di dalam Islam itu fondasinya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi seluruh jenis pemikiran itu tegak di atas fondasi yang disebut dengan Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu Al-Quran dan hadis itu menjadi rujukan umat Islam. Nah, makanya tidak boleh ada pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Islam yang tidak berbasis kepada Quran dan hadis. Itu sebabnya sejumlah tafsir terhadap Quran dan hadis terus diberikan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kita tahu bahwa Rasulullah itu disebut sebagai marji'ut tasyri' wahda, sebagai rujukan hukum satu-satunya. Artinya kalau ada persoalan menyangkut tafsir terhadap Quran, para sahabat tidak perlu bertanya kepada yang lain, cukup bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu berfungsi sebagai mufassir terhadap Quran. Nabi yang diberi mandat oleh Allah untuk menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran perlu dijelaskan? Karena kita tahu tidak seluruh hal diatur secara rinci di dalam Quran. Misalnya, di dalam Quran kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Allah berfirman di dalam Quran, aqimus sholata wa atuz zakata wa atimul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, sempurnakan haji dan umrah. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan ibadah salat? Bagaimana cara kita melaksanakan haji? Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Quran. Maka hal-hal yang demikian itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi hadis berfungsi sebagai tafsir terhadap Al-Quran, berfungsi sebagai mubayyin yang menjelaskan Al-Quran. Tapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran bergerak sendirian tanpa didampingi oleh Nabi sebagai mufassir resminya. Dan kita untuk menafsiri Al-Quran, kita tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi. Itu sebabnya kemudian muncul yang disebut dengan tafsir sahabat. Nanti yang disebut dengan tafsir para tabi'in, kemudian tabi'in sampai sekarang. Nah, karena jarak kita makin jauh dengan Nabi, maka kita membutuhkan apa yang disebut sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Quran ini berbahasa Arab, maka kita untuk menafsirkan Quran pertama-tama harus tahu bahasa Arab. Kita tidak mungkin untuk menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Tapi tahu bahasa Arab juga tidak cukup, kita harus tahu sebab turunnya ayat itu. Kalau menyangkut hadis Nabi, kita juga harus tahu sebab hadirnya, sebab diucapkannya hadis itu oleh baginda Nabi. Nah, secara umum umat Islam harus mengerti bahwa Quran itu kalau dipecah kurang lebih ada 4 kategori. Yang pertama, Quran mengandung apa yang disebut dengan tarikh, sejarah atau kisah. Kisah-kisah yang ada di dalam Quran bukan hanya menyangkut kisah umat-umat sebelum Rasulullah, tapi juga menyangkut kisah bagi kita yang ada sekarang yang sedang live pada zaman Nabi. Makanya ada pujian terhadap orang-orang muhajirin dan pujian terhadap orang-orang ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu pujian terhadap orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang pertama adalah sejarah. Yang kedua, di dalam Quran juga mengandung akidah dan akhlak.
Nah, menyangkut akidah dan akhlak inilah nanti kemudian para ulama mendiskusikan, menafsirkannya terkait dengan ayat-ayat itu. Makanya kemudian muncul yang disebut dengan beberapa jenis kelompok yang menafsirkan ayat-ayat akidah atau ayat-ayat kalam. Kalau kita baca sejarah, kita mengenal ada yang disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah, ada yang disebut dengan kelompok Khawarij, Murji'ah, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat akidah di dalam Quran, sehingga terjadilah perselisihan menyangkut bagaimana cara kita untuk memahami Allah, cara kita menafsirkan sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud dengan tafsir terhadap ayat-ayat akidah atau ayat-ayat akhlak. Nah, yang berikutnya di dalam Quran ada juga yang disebut dengan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum ini dari segi jumlah sebenarnya sedikit. Ada yang menyebutnya 500 ayat, yang lain menyebutnya hanya 200 ayat saja. Nanti para ulama juga menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran ini, maka lahirlah yang disebut sebagai fikih. Tapi cara untuk menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran ada bangunan metodologinya yang disebut dengan usul fikih. Jadi fikih itu adalah produknya, usul fikih itu adalah metodologi untuk memahami ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti dari tafsir para ulama terhadap ayat-ayat hukum di dalam Quran ini melahirkan yang disebut sebagai madhab-madhab. Madhab fikih yang bertahan sampai sekarang, kalau di lingkungan Sunni ada 4 ya. Ada yang madhab Hanafi misalnya, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua ada yang disebut dengan madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah madhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang disebut dengan madhab Hambali. Di Indonesia yang paling banyak diikuti menyangkut madhab fikih ini adalah madhab Syafi'i. Bahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, Darussalam itu juga banyak mengikuti madhab Syafi'i. Tapi negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan itu banyak mengikuti madhab Hanafi. Sementara negara-negara di Afrika Utara seperti Tunis, Aljazair, dan Maroko itu bermadhab Maliki. Dan kita tahu madhab Hanbali banyak diterapkan di Arab Saudi. Nah, para mahasiswa harus mengerti bahwa Quran yang kita miliki ini satu. Hadis yang kita miliki ini maksimal tersebar di dalam 6 kitab hadis. Tapi tafsir para ulama terhadap Quran yang satu, terhadap hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu, ternyata tidak tunggal. Perbedaan pandangan, perbedaan tafsir itu sebuah keniscayaan. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat? Yang pertama adalah perbedaan di dalam menggunakan dalil. Satu dalil yang sama ketika difahami dengan dalil yang berbeda, ayat yang sama difahami dengan menggunakan dalil yang berbeda, maka akan melahirkan produk hukum yang berbeda. Misalnya yang satu menggunakan dalil maslahat, yang satu menggunakan dalil qiyas, maka pasti kemudian produk hukumnya bisa berbeda. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah niscaya karena perbedaan di dalam menggunakan dalil. Yang kedua, perbedaan pendapat itu bisa terjadi karena perbedaan di dalam memahami dalil. Karena kita tahu ada beberapa ayat di dalam Quran yang ayatnya tergolong kepada ayat ambigu. Apa maksudnya? Ini ayat, ini kata di dalam Quran adalah lafadz mustarak misalnya. Apa yang dimaksud dengan lafadz mustarak itu? Adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, kata yang memiliki makna lebih dari satu itu akhirnya berpotensi melahirkan produk pemikiran yang berbeda. Karena itu kita tidak perlu merasa gelisah dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli kalam. Itu niscaya saja perbedaan di dalam memahami dalil dan perbedaan di dalam menggunakan dalil. Nah, yang terpenting perbedaan pendapat itu tidak sampai menyentuh pokok-pokok ajaran agama. Misalnya ulama bersepakat bahwa sholat itu wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Mau dia madhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, mau dia Sunni atau Syiah, semuanya pasti akan bersepakat bahwa salat itu wajib. Tapi sekalipun disepakati bahwa salat itu wajib, bagaimana tata cara salat itu potensial diperselisihkan. Misalnya mazhab Hanafi menyatakan bahwa membaca Fatihah di dalam salat itu tidak wajib, bisa diganti dengan ayat yang lain. Karena mazhab Hanafi mengacu kepada keumuman ayat di dalam Quran. Allah berfirman di dalam Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Bacalah olehmu yang paling mudah dari Al-Quran. Apa yang paling mudah dari Al-Quran? Bukan hanya Fatihah, mungkin surat Al-Ikhlas,
Mungkin surat Al-Kafirun atau surat Al-Kautsar dan lain-lain. Tapi mazhab Syafi'i menyatakan membaca Fatihah itu ruknun min arkanis shalah, menjadi rukun salat. Itu sebabnya maka kemudian menurut mazhab Syafi'i, orang yang salat tidak membaca Fatihah maka salatnya dinyatakan tidak sah. Kita tahu misalnya Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah, tidak membaca Ummul Quran di dalam salatnya. Inilah yang menjadi acuan dari mazhab Syafi'i. Tapi kata mazhab Hanafi, ini hadis adalah hadis ahad. Dalalahnya juga dhanni. Sementara mazhab Hanafi menyatakan itu lafadz am di dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan dalalahnya lafadz am itu adalah qat'i. Nah, jadi perbedaan di dalam memahami dalil. Kita bersepakat bahwa salat itu wajib, tapi apakah Fatihah itu adalah rukun salat bisa diperselisihkan oleh para ulama. Ini biar diketahui bahwa perbedaan pendapat itu lazim di lingkungan para ulama, asalkan perbedaan pendapat itu didasarkan kepada Quran dan hadis dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia perbedaan pendapat di dalam tafsir, menggunakan metodologi yang disebut dengan usul tafsir. Nah, jadi ini menyangkut tafsir, menyangkut akidah dan akhlak, menyangkut sejarah, dan kemudian ada yang disebut dengan hukum. Tapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Quran. Quran hanya memberikan kerangka etik moralnya. Seperti etika di dalam mengatur sebuah pemerintahan, di dalam persoalan politik. Tidak ada ayat di dalam Quran yang menjelaskan, hadis pun juga tidak kita temukan, apakah pemerintahan yang Islami itu adalah pemerintahan yang berbasis monarki kerajaan atau republik. Tidak ada. Apakah ada dalil di dalam Quran dan As-Sunnah misalnya bahwa pemerintahan itu harus dibagi dengan yang disebut dengan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Tidak ada dalil di dalam Quran dan hadis. Karena Al-Quran hanya bicara mengenai kerangka etik moralnya. Yang ingin ditegaskan oleh Al-Quran, apapun jabatan kalian, mau kalian berada di wilayah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Kamu harus mengambil sebuah kebijakan yang didasarkan kepada keadilan. Mau dosen, mau rektor, dekan, apapun harus dasarnya adalah keadilan. Kata para khatib yang sering ayat yang sering dibacakan oleh para khatib di akhir khutbahnya itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi perintah untuk menegakkan amanat. Kalau dia presiden, ketua DPR, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, itu terikat dengan kerangka etik moral itu. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi? Ada pertanyaan yang cukup menarik. Hal kana ta'sisun Nabi li daulatin siyasiyah juz'an min risalatihi amla? Apakah tindakan dan perilaku politik Nabi di Madinah menjadi bagian dari risalah kenabian atau tidak? Kalau dia menjadi risalah kenabian, maka mengikat kepada umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Seluruh jenis pemerintahan di dunia Islam akhirnya berbeda-beda. Karena mayoritas umat Islam tidak memandang sistem pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian. Pernah ada masa di mana umat Islam menggunakan sistem khilafah misalnya. Tapi kita di Indonesia menggunakan apa yang disebut dengan negara bangsa. Jadi Quran hanya menjelaskan kerangka etik moralnya. Nabi menyontohkannya. Dan kemudian bentuk pemerintahannya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tafsir, kemudian ada akidah dan akhlak yang melahirkan ilmu kalam, kemudian ada hukum yang melahirkan beragam pandangan fikih, kemudian ada etika di dalam berpolitik. Nah, ada juga yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya kata tasawuf kalau kita cari di dalam Quran dan hadis tidak kita ketemukan. Yang ada di dalam Quran itu adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Jadi tasawuf itu basisnya juga adalah Quran untuk kepentingan menyucikan jiwa. Dari mana sebenarnya tasawuf ini jejak tradisionalnya diperoleh? Ya dari perilaku para sahabat. Ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia, para sahabat itu ada yang berkonsentrasi kepada mengatur pemerintahan sepeninggal Nabi, tapi ada para sahabat yang mengkonsentrasikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mengurusi mengenai pemerintahan. Mereka akhirnya sibuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan ahlus suffah. Orang-orang yang ada di pinggiran Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabawi, mereka setiap hari sibuk melaksanakan sholat. Qiyamul Lail, sholat witir, baca Quran, dan lain-lain. Nanti tradisi sufistik yang seperti ini dilanjutkan oleh para ulama setelahnya, para ulama tabi'in. Maka kita mengenal para sufi seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti nanti kemudian As-Sirri Saqati, Haris Al-Muhasibi, Dhunnun Al-Misri, Junaid Al-Baudadi,
kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kemudian juga masuk ke Indonesia. Nah, inilah jadi Quran yang kita miliki satu, hadisnya tercantum di dalam 6 kitab hadis itu, tapi Quran yang satu itu melahirkan jenis-jenis ilmu yang beraneka ragam, yang seluruhnya itu absah kalau didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu di perguruan tinggi keagamaan Islam, Quran yang satu ini, hadis yang tidak banyak ini, melahirkan prodi-prodi yang beragam. Ada prodi ilmu tasawuf, ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada prodi ilmu hadis, ada prodi fikih, dan lain-lain, banyak sekali. Inilah yang mestinya diketahui oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam ini, bahwa Quran memang satu. Hadisnya memang tidak banyak, tapi tafsir terhadap keduanya, apa boleh buat melahirkan produk pemikiran yang berbeda, corak pemikiran yang juga berbeda. Misalnya di rumpun ilmu tafsir. Ada tafsir ayatnya sama, ketika difahami oleh orang yang berbeda, melahirkan corak tafsir yang berbeda. Makanya ada yang disebut dengan corak tafsir itu ya, tafsir ilmi namanya. Apa yang dimaksud dengan tafsir ilmi? Tafsir terhadap Al-Quran yang didasarkan kepada temuan-temuan ilmu pengetahuan modern. Misalnya apakah bumi ini bulat ataukah bumi ini datar? Itu tafsir ilmi namanya. Karena di dalam Quran misalnya ada ayat huwallazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menciptakan bumi buat kalian firasya, seakan-akan terhampar. Ada ayat misalnya yang menyatakan bahwa bumi dan langit ini menyatu. Kemudian Allah membelahnya. Itu yang nanti dikenal sebagai teori Big Bang, teori dengan dentuman besar. Itu namanya tafsir ilmi. Ada tafsir adabi ijtimai, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks-konteks sosial, antropologis. Dari ketika ayat itu diturunkan dan bagaimana ayat itu diterapkan. Makanya kita mengenal tuh tafsir ilmi seperti tafsir yang ditulis oleh Tantawi Jauhari, yang disebut dengan tafsir Al-Jawahir. Ada tafsir adabi ijtimai, misalnya yang bisa kita sebut seperti tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantawi. Atau yang ditulis oleh Sayyid Qutub, judulnya Fi Zilalil Quran. Itu coraknya adalah adabi ijtimai. Ada tafsir fikih, menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran. Jadi ayatnya coraknya menjadi sangat legal formalistik. Misalnya seperti Al-Jassas memiliki kitab tafsir judulnya Ahkamul Quran. Ibnul Arabi punya buku judulnya juga Ahkamul Quran. Ilki Al-Harasi punya buku juga judulnya Ahkamul Quran. Ini tafsir fikih namanya. Ada tafsir yang disebut dengan coraknya yang tadi adalah ilmi, kemudian fikih, kemudian adabi ijtimai. Ada yang coraknya adalah balaghi, menafsirkan Al-Quran dari sudut susastranya, keindahan diksi dari Al-Quranul Karim. Makanya kita punya tafsir seperti yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, judulnya Tafsir Al-Kasyaf. Kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari nilai susastra, ketinggian sastra dari Al-Quranul Karim. Itu baru di dalam bidang tafsir. Di dalam perkembangan modern, kemudian sebagian ulama mengembangkan sebuah jenis penafsiran yang memperhatikan aspek kesetaraan kemanusiaan, laki dan perempuan. Bagaimana Quran bicara mengenai relasi anak dan orang tua, bicara mengenai suami dan istri. Rajat anil adli ilal jur, wa anil maslaha ilal mafsada, wa anil rahmati ila diddiha, wa anil hikmati ilal abath, falaisat minasyariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil fa syari'atullahi hiya adlullahi baina ibadi wa dhilluhu fi ardi. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ulama fikih bermadzhab Hanbali yang nanti menjadi ikutan ulama-ulama salafi seperti Shalih Al-Utsaimin di Arab Saudi. Itu juga nanti jejaknya kepada Ibnu Taimiyah, jadi Ahmad bin Hanbal, kemudian Ibnu Taimiyah, nanti kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan seterusnya ke bawah. Jadi pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah begitu. Isi dari Quran adalah keadilan. Pertama, keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang politik. Yang kedua adalah rahmah, kebijaksanaan. Al-Quran menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semuanya, rahmatan lil alamin. Makanya ada konsep tobat di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha. Di dalam Pancasila yang kita miliki ada hikmah, kebijaksanaan. Wa masalih kulluha, kemaslahatan. Kata Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini ulama fikih dari mazhab Syafi'i, kata beliau,
Innamat takalif kulluha raji'atun ila masalihil ibad fi dunyahum wa ukhrahum. Seluruh isi kandungan Quran itu adalah isinya kemaslahatan. Kalau bukan kemaslahatan di dunia, maka akan. Tapi zakat itu tentu berbeda dengan pajak. Karena objek antara zakat dengan pajak itu berbeda. Kalau saya punya rumah yang saya tempati, saya tinggali, itu tidak menjadi objek zakat, tapi menjadi objek pajak. Kendaraan yang saya miliki, hanya saya pakai saja ke kantor bekerja, itu menjadi objek pajak, tapi tidak menjadi objek zakat. Ada ide-ide yang muncul belakangan, bagaimana kalau pajak itu kita niati sebagai zakat. Ya, akhirnya pikiran-pikiran para ulama terdahulu, yang hidup di dalam kurun waktu dan konteks tertentu, belakangan coba dikontekstualisasi. Karena ketika Imam Syafi'i merumuskan sebuah fikih, Imam Abu Ja'far At-Tabari merumuskan tafsirnya, itu konteks zamannya berbeda. Maka sekarang ada tafsir yang disebut dengan tafsir modern. Ada yang disebut dengan fikih yang sudah modern. Tasawufnya juga Hamka memiliki buku judulnya Tasawuf Modern. Bahkan teologi yang dahulu pada mulanya diorientasikan untuk mendiskusikan mengenai Allah, belakangan teologi dipakai untuk advokasi kepada kelompok yang tertindas, yang disebut dengan aqidatut taharrur, teologi pembebasan. Ini capaian-capaian pemikiran yang kalau kita lihat kerangkanya dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, masuk ke dalam periode modern, pemikiran Islam terus mengalami pengayaan-pengayaan. Tentu sebuah keniscayaan, karena kata Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi ra'si mi'ati sana, sesungguhnya Allah akan membangkitkan agama ini di setiap 100 tahun, man yujaddidu amra diniha, orang yang melakukan pembaharuan terhadap pemikiran Islam. Dulu ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Izzuddin Ibnu Abdissalam, ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada Al-Isfirayini, ada Imam Syafi'i, ada Umar Ibnu Abdul Aziz, dan seterusnya, itu para pembaharu. Nah, itu minimal setiap 100 tahun akan muncul para pembaharu yang bertugas untuk melakukan kontekstualisasi terhadap pikiran-pikiran keislaman ini, sehingga Islam akan menjangkau manusia di setiap zaman dan di setiap lokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa Apakah ada pertanyaan? Yang mau nanya tolong raise hand ya. Oke, Aryo mau nanya apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk Pak Subur dan teman-teman semuanya. Izin bertanya mengenai topik yang bidang-bidang usul fikih. Tadi kan di PPT tercantum kalau organisasi NU itu kayak menganut lintas mazhab gitu kan. Nah, yang dimaksud lintas mazhab ini tuh apakah itu seperti apa gitu? Apakah bebas untuk mengambil hukum mengenai sesuatu dari mengenai suatu masalah dari keempat mazhab itu, jadi kayak ada hukum terus bebas di antara empat mazhab itu karena empat mazhab itu kayak diyakini paling benar, jadi bebas yang mana aja ngambil, atau kayak cuma sekadar mengakui bahwa mazhab yang diakui itu ada 4 gitu. Kayak dia tetap berpegang pada mazhabnya masing-masing, tapi dia mengakui kalau mazhab itu ada 4. Sekian, terima kasih. Oke, Leli, silakan. Tolong bagi yang belum pernah bertanya ya, ini mau UTS sampai belum pernah nanya sekali ya,
gak dapat nilai keaktifan, padahal 20% nilainya. Ya, saya mengingatkan bagi yang belum bertanya, bahkan belum pernah bertanya, aktif diskusi, silakan ini momennya. Baik, saya boleh melanjutkan pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi gini, saya punya 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, sebenarnya tuh apakah ada gitu keterkaitan antara pemikiran Islam dengan kemunduran Islam seperti yang telah dijelaskan di materi-materi sebelumnya? Dan jika ada, sebenarnya apa sih yang membedakan pemikiran Islam ini dengan lainnya dalam tanda kutip bangsa-bangsa Barat, sehingga saat Islam mengalami kemunduran tuh bangsa Barat malah justru mengalami kemajuan. Nah, kira-kira pola pikir yang berbedanya itu seperti apa sih? Terima kasih. Kalau ada yang salah saya ketik, tolong diklarifikasi ya. Oke, terima kasih Leli untuk pertanyaannya. Boleh Regata? Ya, saya izin bertanya. Tadi kan disebutin ada 2 itu ahlu al-hadis sama ahlu al-ra'i. Boleh nggak sih dikasih kayak contohnya gitu, misalnya dalam 2 orang yang pemikirannya beda ini, ketika menafsirkan satu hal yang sama tuh perbedaannya tuh kayak gimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh Ramanda Fayas? Izin bertanya, Armada Fayas dari T2001. Tadi kan disebutkan, tadi dijelaskan perbedaan kenapa antar mazhab itu berbeda ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menanggapi perbedaan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda mazhab gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua mungkin manusia kan ingin memiliki pedoman yang terbaik bagi kehidupannya. Nah, apakah ada dari 4 mazhab itu besar kan udah paling terbaik ya. Nah, di antara 4 mazhab itu apakah masih ada mazhab yang paling baik buat jadi pedoman hidup kita? Atau kalau misalnya boleh milih 2, kita milih 2 mazhab atau lebih atau cuma 1 mazhab aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fayas. Boleh Pasya? Oke, izin bertanya, saya Pasya. Yang pertama itu, apakah di zaman modern ini perlu diadakannya pembaharuan dari mazhab yang terdahulu? Terus yang kedua, coba ini dulu deh. Diperbarui di zaman modern. Terus yang kedua, apakah kita boleh bebas memilih syariat mazhab sesuai kondisi gitu. Jadi misalkan kita sholat pakai mazhab Syafi'i, terus nanti misalkan hukum haji atau hukum zakat nanti pakai mazhab Hanbali gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pasya. Boleh Aulia?
Terima kasih untuk kesempatan untuk bertanya. Saya izin bertanya. Saya Uli Rahman dan ingin bertanya mengenai bagaimana kita sebagai umat Muslim menyikapi perbedaan tafsir antara ulama tafsir dalam mentafsirkan dalil yang sama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Aulia untuk pertanyaannya. Boleh Andra? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ara dan Hendra. Tanya tadi kan dibahas tentang fikih. Fikih itu tidak membahas dalil ijmali, tapi membahasnya dalil tafsili. Nah, sedangkan di usul fikih itu malah dibahas yang dalil ijmali. Nah, itu perbedaan dua dalil itu kenapa dan kenapa dibedakan fikih dan usul fikih? Oke, terima kasih Andra. Boleh Raisa Salma? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan katanya ada 4 mazhab fikih ya yang menjadi acuan umat Islam. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, mazhab fikih yang dipakai acuan itu yang mana sih? Terus kalau selain yang di Indonesia, ketiga lainnya itu dipakai jadi acuan di negara mana aja? Terima kasih. Oke, yang terakhir Hafiz. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Ahmad Fauzan, izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin kalau ulama itu dibagi dua golongan kan ya, ahlu al-hadis sama ahlu al-rai. Boleh dijelasin nggak itu bedanya apa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita minta waktu berpikir dulu ya. Izin menjawab pertanyaan Regata dan Hafiz, ini kebetulan pertanyaannya sama ya. Kalau ahlu al-rai itu dia udah sepemikirannya berdasarkan kayak penalaran akal sehat dan pemahaman secara mendalam, sementara kalau ahlu al-hadis itu dia benar-benar berpaku terhadap hadis. Oke, apakah menjawab? Mungkin dari pertanyaan saya itu maksudnya kayak contoh nyatanya gitu loh, kalau ada masalah yang sama, perbedaan mereka menghadapinya tuh kayak gimana?
Saya izin menjawab pertanyaan Aryo tentang mazhab yang digunakan Nahdlatul Ulama. Yang saya baca itu dalam memutuskan persoalan fikih, NU menggunakan mazhab kauli, yaitu dengan mengambil pendapat yang sudah jadi yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dari salah satu dari 4 mazhab tersebut. Apakah menjawab? Oh, jadi bisa ngambil dari mana aja gitu. Yang penting udah yang kauli gitu udah berupa pernyataan gitu dari keempat mazhab itu. Jadi tergantung masalahnya aja yang mana. Oke, makasih. Ya, saya meluruskan. Nahdlatul Ulama itu bermadhab Syafi'i ya. Kemudian terkait 4 madhab atau 3 madhab lainnya, Nahdlatul Ulama mengakui bahwasanya ada madzhabul arba'ah, ada 4 madhab. Ada 4 madhab yang perlu dihargai para pendapatnya imam-imam madhab itu. Begitu ya. Tambahan, silakan dilanjut. Terima kasih, Pak. Izin menjawab pertanyaan Regata tadi, maksudnya kalau ahlu al-hadis itu mereka benar-benar berpatokan terhadap hadis. Jadi mereka berpandangan bahwa riwayat yang berasal dari penduduk Hijaz adalah sikat. Nah, mereka tidak suka mempersoalkan atau mendiskusikan masalah-masalah yang belum muncul karena akan mendorong penggunaan rayu. Rayu itu maksudnya kayak penalaran manusia gitu. Nah, kalau ahlu al-rayi ini mereka benar-benar menafsirkannya berdasarkan kayak penalaran akal sehat, pemahaman secara mendalam. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih jawabannya udah. Oke, sekarang saya mau menjawab pertanyaan Pasha yang pertama, apakah mazhab perlu diperbarui di zaman modern? Menurut saya tidak perlu karena mazhab tersebut merupakan dasar-dasar pemikiran. Akan tetapi perlu diadakannya modifikasi supaya tetap relevan dengan zaman saat ini. Nah, pertanyaan kedua, apakah kita bebas memilih mazhab sesuai kondisi? Menurut saya boleh, tapi harus mengikuti satu mazhab aja, tapi harus menghormati mazhab yang lain juga. Apakah sudah menjawab, Pasya? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Andra, perbedaan dalil dalam perbedaan usul fikih dalil dalam fikih dan usul fikih. Nah, kalau usul fikih itu kan dalilnya ijmali ya. Nah, ijmali itu adalah mengetahui dalil itu secara global, jadi kayak lebih mendasar karena usul fikih itu dasarnya dari fikih kan. Nah, kalau fikih itu dalilnya dalil tafsili, itu mengetahui dalil secara terperinci. Misalkan mereka mengetahui dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapatnya alam ini. Dan mereka bisa menjelaskan mengapa alam itu bisa sebagai representasi mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Oke.
Saya akan menjawab pertanyaan Fayas. Pertama, bagaimana cara menanggapi perbedaan mazhab di perbedaan mazhab dan orang lain. Oh, mirip. Oh, itu ulang. Perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar, yang sejak zaman Nabi memang sudah terjadi. Sehingga cara menanggapinya memang seharusnya kembali ke Al-Quran dan hadis, yaitu slogan yang benar. Dan ketika ketika menghadapi perbedaan slogan, kita harusnya menerapkannya dengan menguasai alat-alat penafsiran, dengan ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Jadi itu. Jadi kita bukan tidak setuju dengan slogannya, tetapi kita tidak setuju dengan ketika hal-hal itu dipraktekkan oleh orang yang bukan ahlinya. Terus, di antara keempat mazhab tersebut, mana yang terbaik? Menurut saya, karena semua mazhab ini berpatokan pada Al-Quran dan hadis, jadi sebenarnya semuanya harusnya baik. Cuma apa ya? Maaf Pak, saya bingung Pak. Iya, ya nanti bilang aja kembalikan ke dosen gitu loh. Mudah. Bilang saja kalau nggak ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab, nanti akan dikembalikan ke dosen, gitu loh. Ya, teman-teman, jadi kalau jawaban kami kurang memuaskan, nanti akan dikembalikan kepada dosen, yaitu Pak Subur. Lalu pertanyaan dari Anggi, apakah ada keterkaitan pemikiran Islam dan kemunduran Islam? Kalau menurut saya, karena pemikiran Islam itu tadi bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang seharusnya relevan untuk setiap zaman. Jadi kalau kemunduran Islam itu menurut saya bukan dari pemikirannya sendiri, tapi mungkin dari dari orang-orangnya yang mungkin punya perbedaan pendapat dan yang akhirnya jadi ketinggalan dengan bangsa Barat. Yang kalau bangsa Barat maju itu apa yang membedakan dengan pemikiran Islam? Kalau menurut saya bangsa Barat itu mungkin lebih tidak ada acuannya, tapi justru sebenarnya lebih beresiko mungkin karena tidak ada yang dijadikan acuan itu tadi. Dan bangsa Barat itu biasanya kan liberal yang sendiri-sendiri gitu kan, jadi sekuler misalkan. Lupa bahasanya. Jadi
Ya, jadi mungkin karena dia lebih bebas gitu. Jadi tapi bukan berarti pemikiran Islam buat mundur sih. Astagfirullah. Mungkin segitu aja jawaban saya. Nangkep kok, jelas-jelas. Makasih ya. Oke, izin menjawab pertanyaan Raisa Salma. Di Indonesia, mazhab yang mana yang digunakan sebagai acuan, dan di negara lain mazhab mana yang digunakan? Nah, kalau di Indonesia itu mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, dan sebagian besar negara ASEAN juga menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, sementara mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Makkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Sudan. Namun, kecuali di ketiga negara yang terakhir saya sebutkan, itu terjadi penyusutan. Dan sekarang mayoritas penduduk Makkah Madinah menggunakan mazhab Hambali saat ini. Dan mazhab Maliki saat ini digunakan di negara Maroko. Sekian, apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan Fayas dan Aulia Rahman, kita kembalikan ke Pak Subur. Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan Fayas. Ya, mana madhab yang terbaik? Semua madhab memang baik. Ya, semuanya sudah menjadi para imam mujtahid yang baik semuanya. Tergantung kita itu ingin mengikuti yang mana. Sehubungan Indonesia itu mengikuti madhab Syafi'i, Muslim majority di Indonesia banyak mengikuti madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu titik temu antara madhab yang terlalu ekstrim bahasanya, dan tanda petik ekstrim. Contoh, ada madhab yang sentuhan batalnya wudhu, sentuhan laki-laki dan perempuan, kulit laki-laki dan perempuan, itu menurut Syafi'i batal. Tetapi menurut madhab yang lain, saya tidak disebutkan, itu tidak batal. Nah, Imam Syafi'i melihatnya, inilah akan nyambung nanti ketika dalam penafsiran dalam menafsirkan ayat antara Imam Syafi'i, fikih itu ya, imam madhab itu memproduk hukum fikih. Ya, contohnya tadi syarat sah sholat, syarat sah wudu, dan seterusnya. Produk itu, produk ijtihad dari para imam madhab, dari mulai Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berwudu, ya, itu bisa batal. Menurut Imam Syafi'i, salah satu yang membatalkannya adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Madhab yang lain enggak. Madhab yang lain lebih ini lagi gitu kan. Nah, Imam Syafi'i itu mencari titik-titik tengahnya, pertengahan-pertengahannya. Dasarnya apa? Sama Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran, la yamassuhunna illal mutahharun. Nah, penafsiran-penafsiran yang seperti itu ya oleh Imam Syafi'i di breakdown lagi, diinterpretasikan. Kalau ini maksudnya ini berdasarkan dengan qawaidul fiqhiyah, qawaidul usuliyah, dan seterusnya. Jadi saya memiliki prinsip bahwasannya para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, Nusantara ketika itu, mengapa memilih mazhab Syafi'i? Karena sesuai dengan faktor keadaan geografis maupun keadaan sosiokultural yang ada di Indonesia, yang begitu pluralistik, yang begitu beraneka ragam, dan lain sebagainya.
harus didekati dengan madhab wasatiyah, pertengahan. Indonesia nggak serta merta merdeka, Indonesia nggak serta merta penduduknya mayoritas Islam, tidak. Kalau misalkan andai kata dulu Islam Nusantara, bumi Nusantara ini tidak menggunakan pola-pola yang wasatiyah, yang moderat, itu mereka akan bubar, bahkan malah menentang ajaran para wali songo gitu ya. Bagaimana di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu banyak penganut animisme dan dinamisme, bahkan sistem monarki, kerajaan dari mulai Jawa Barat ada Pajajaran, Galuh Pakuan, di Jawa Tengah ada Majapahit dan seterusnya. Kemudian di Jawa Timur ada Singosari, ada Kediri, Brawijaya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan menggunakan yang ekstrim gitu ya, yang ekstrim bahasa saya yang saklek langsung, ya karena belum bisa menerima gitu secara metode dakwah. Maka dipilihlah oleh para wali songo itu pola pendekatan imam madhab yang pertengahan, yakni Imam Syafi'i. Jadi karena saya menganut madhab Imam Syafi'i dan mengkaji kitab-kitab Syafi'iyah dari mulai kitab yang kecil sampai kitab yang besar, kemudian mempelajari biografi Imam Syafi'i berikut juga dengan murid-muridnya, saya kira pandangan subjektif saya, kalau saya Syafi'i yang tepat untuk saya adopsi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam hal ibadah dan muamalah. Nah, itu juga menjawab sebetulnya terkait dari pertanyaan siapa tadi, terkait Aulia Rahman menafsirkan pandangan ulama dalam dalil yang sama. Contoh dalil yang sama ya, ada dalam berwudu saja. Fagsilu wujuhakum ya, wamsahu wujuhakum. Usaplah wajahmu ya, dalam berwudu kita mengusap wajah. Itu macam-macam. Mengusap wajah ulama yang satu, imam hadab yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang Syafi'i itu seluruh muka dan seterusnya. Dalam rambut saja Imam Syafi'i ya itu boleh separuh ya perwakilan. Tapi kalau imam madhab yang lain itu harus sampai basah semuanya. Batasan kaki juga ilal marafiq dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Saya kira itu. Untuk ini kan kajiannya tentang pemikiran Islam. Jadi harus dipahami kalian kenapa ada beberapa sekte-sekte ya, karena yang bergejolak ya, bergejolak. Tadi betul kata Pak Dr. Moksid Ghazali, Islam itu Qur'annya satu, hadisnya yang beberapa itu. Akan tetapi melahirkan produk-produk keislaman, gitulah. Jadi kita jangan kenapa di Islam itu terlalu banyak begini. Ya, kalau kalian berkacanya secara pemikiran, kajian manhaji, kajian metodologis, itu kalian nanti ternyata ini belum mengkajinya secara metodologis saja, karena kan suatu akademisi itu pantang memojokkan sesuatu sebelum mereka menganalisis dan mencari sumber-sumber referensi yang terkait. Baik, teman-teman, saya kira itu hubungan waktu kita juga sudah habis. Terima kasih.
Silakan ditutup, Mbak. Oke, terima kasih Pak Subur atas tambahannya. Sekian presentasi dari saya dan Trinaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya, maka berakhirlah perkuliahan kita pada sore hari ini. Insyaallah info-info akan saya sampaikan di grup, termasuk ada kajian pengayaan Masjid UI. Silakan kalian ikuti di malam Sabtu kalau tidak salah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.